welcome to my channel Banyak Warna. Sekarang kali ini kita akan membahas nasihat apa yang sering kamu abaikan, namun kamu tahu hal tersebut bagus untuk dirimu. Dan dengan reading ini aku berharap dapat membantu kamu dalam mengambil keputusan untuk pengembangan diri, dan setidaknya kamu jadi tahu harus mulai dari mana. Dan perlu kalian ketahui ya, hasil reading ini bisa saja resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan oleh energi kolektif yang akan menonton video ini. Baiklah, sekarang silahkan yang mau pilih file pertama. Ini ada yang modelnya oval, atau file kedua ini yang model kotak persegi panjang, dan file ketiga yang model teardrop atau bentuk air ya. Nah, kalau sudah memilih dan langsung mau tahu jawabannya, silahkan klik timestamp sesuai dengan pilihan kalian di kolom komentar yang sudah saya sematkan. Dan jangan lupa untuk subscribe Banyak Warna juga, agar kalian mendapat notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Yuk, langsung aja ke file pertama ya. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membahas bagi kalian yang memilih file ke-1 atau tadi yang pilih bentuk oval ya. Ini bentuk oval. Nah, di sini kira-kira nasihat apa sih yang sering kamu atau aku abaikan? Di sini jika kita lihat ada komunikasi dengan seorang anak dan orang yang lebih tua, atau di sini ada komunikasi orang yang dewasa dengan orang dewasa lagi. Sepertinya kalau dilihat dari kartu yang ini di atas semua, ada kaitannya dengan komunikasi. Nasihat yang berhubungan dengan komunikasi, mungkin dengan cara dari intonasi kita berbicara, cara pengucapan kita, terus bisa jadi juga dengan kita terlalu banyak sendiri untuk diri sendiri terus dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, bisa saja seperti itu. Dan di sini bisa juga ada yang sering ngasih nasihat seperti, lo kok kalau misalnya ngomong marah-marah sih, terus tapi bagi kamu atau bagi aku tuh kayak nggak marah, emang nada suaraku kayak begini, cara bicaraku seperti ini. Banyak yang salah paham juga, salah satunya di situ. Padahal maksud dan niatmu terkadang berbeda. Terkadang di sini lebih ke arah miskomunikasi juga sih. Banyak yang memberikan nasihat untuk perbaiki cara komunikasi, atau perbaiki cara intonasi, atau perbaiki cara pengucapan yang lebih benar. Hal ini ditunjukkan karena di sini banyak sekali antara interaksi dengan orang, kalau yang di baris atas ya. Dan di sini juga saya melihat ada kartu di mana sering beberapa di antara kalian yang mungkin dinasihati lebih kayak ke arah, kalau kamu ngerjain apa-apa, kalau emang tidak sanggup, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain, karena orang lain atau keluargamu atau saudaramu atau temanmu itu sebenarnya bersedia membantu kamu. Tuh yang kemungkinan lainnya. Dan yang pesan lainnya juga di sini ada juga yang bisa jadi ngasih saran gini, kamu jangan terlalu fokus terus sama diri kamu terus, kamu juga harus bantu orang lain juga, coba. Atau jangan terlalu fokus sama duniamu sendiri, kamu juga harus mulai belajar lihat dunia kamu yang di sekelilingnya, karena akan kita bisa belajar banyak hal gitu. Terus di sini juga ada lamas sama fire. Di sini kalau yang saya lihat, misalnya gini, kamu kadang ingin suatu hal, kekeh,
Jadi kadang beberapa ada yang nanya atau kasih saran gini, kamu jangan terlalu egois atau jangan terlalu buru-buru, kayak misalnya aku mau harus segera cepat dapat, tidak bisa, semua harus butuh proses. Dan di sini yang saya lihat, terkadang kamu maunya apa, ini menurut orang lain tuh kok kamu terlalu membatasi diri sendiri kayak gitu, sehingga terkadang orang lain yang mau membantumu mencapai tujuan atau maumu itu jadi bingung apa yang mereka harus lakukan. Komunikasi lagi sih jatuhnya ini di sini, lebih ke arah komunikasi. Dan kalau intinya dilihat dari sini gini, pertama komunikasi, terus yang kedua, kalau misalnya kamu nggak bisa mengerjakan sendiri, jangan ragu untuk meminta tolong kepada orang lain. Katakan kamu butuh apa, bantuan apa, karena kamu sebetulnya dikelilingi dengan orang yang bisa membantu kamu kapanpun, baik dari keluarga, teman, pacar, pasangan itu ya, atau anakmu bisa membantu sebetulnya. Jadi jangan meremehkan orang lain juga di sini arahnya, karena di sini ada King of Wand, tidak, Five of Wand, dimana kadang juga sering dari karena komunikasi ini kamu jadi kayak sering bertengkar dan salah paham. Sama sih intinya poinnya ya, komunikasi sih dan intonasi. Nah sekarang sama ini ya tadi, fokus ke dunia kita sendiri, padahal orang lain pengen ayo dong mulai terbuka, mulai open. Dan di sini juga kamu sepertinya agak tertutup, apa-apa kayak fokus sendiri gitu, sedangkan gitu ya. Oke, saran buat kalian apa kira-kira ya? Di sini kalau kita lihat sini, integritas, integrity. Kalau kita lihat di sini, kamu harus kenali dulu. PR kamu di sini adalah lebih ke arah, coba yang perlu kamu lakukan, kamu perlu kenali diri dulu. Kenapa kok kamu sering salah paham, orang lain sering salah paham sama diri kamu, atau kayak kenapa ya kok aku pengen apa-apa tuh maunya sekarang atau harus sempurna, sedangkan orang lain juga jadi bingung mau kamu apa. Dan di sini kamu juga memang harus lihat dulu pikiran kamu apa, terus ide-ide yang muncul ini gimana. Jangan sampai ketika kamu ingin mencapai sesuatu terus kamu gini, misalnya pikiran kamu mau melakukan A tapi ucapan kamu enggak, ucapan kamu justru B, jadi orang lain salah paham. Jadi ini perlu diperhatikan lagi. Dan ketika komunikasi, tarik nafas panjang dulu dalam, jangan terkesan seperti ngomongnya cepet, buru-buru. Di sini coba usahakan bicaranya pelan-pelan kayak gitu, karena ketika kamu sudah mulai mengetahui cara bicara kamu, kebiasaan kamu, terus arah pola pikiran kamu, keinginan kamu, dan kalau misalnya kamu pelan-pelan, nanti setidaknya kamu jadi tahu cara untuk menyusun kalimat agar orang lain itu atau teman kamu atau keluarga jadi paham seperti itu ya. Lalu berikutnya di sini juga ada loyalty. Sarannya adalah di sini jelas banget. Kalau misalnya kamu ada apa-apa, misalnya kamu ngomongnya atau komunikasinya tidak lancar, atau kamu juga seperti kadang mengabaikan, gini, kamu nggak perlu khawatir ya. Kamu bisa minta tolong ke teman kamu atau keluarga kamu untuk tanya lagi, kira-kira menurut kamu ya apa sih yang bisa aku improve di dalam diriku ketika aku berbicara, kok orang sering banyak yang miskomunikasi. Kamu ngomong gitu aja ke teman kamu atau keluarga kamu, nanti mereka dengan senang hati akan membantu kamu untuk memperbaiki
baik dari cara kita bicara atau dari cara kita berpikir, mereka akan senang pasti membantunya. Dan ini nggak bisa prakteknya sekali dua kali, saya sendiri juga mengalaminya. Hingga saat ini saya juga masih di proses belajar komunikasi tersebut. Itulah alasan saya juga salah satunya bikin video itu juga buat agar aku juga improve juga dari cara komunikasinya, biar apakah orang paham atau tidak ya. Ini loyalty. Banyak intinya orang-orang di sekitar kamu tuh yang bersedia mau membantu kamu ya. Kamu nggak sendiri di sini. Jadi di sini untuk biar nggak miskomunikasi, kamu memang harus banyak-banyak ngomong sih, sama mengemukakan isi pikiran kamu. Tapi ya sesuai dengan kenyamanan hati kamu dan style kamu. Tapi juga harus diadaptasi sesuai dengan kondisi ya. Lalu di sini juga ada kartu round and round. Oke. Sarannya apa yang bisa kalian lakukan terhadap misalnya nasihat-nasihat tersebut ya, terkait komunikasi tadi ya, atau apa yang kamu lakuin juga terhadap orang lain. Di sini gini, jangan terlalu kayak muter terus sama yang menurut kita itu benar. Jangan kekeh di situ terus. Di sini kayak oke, suka nggak suka, enak nggak enak, kadang di tubuh kita tuh kalau merasa kayak nggak cocok ini, enggak misalnya kayak gitu, pasti di tubuh kita kayak ngeluarin sensasi seperti kayak gemeter, marah, emosi, hawanya panas. Tahan dulu, jangan dikeluarkan, jangan ditujukan dulu, coba dengarkan apa yang mereka mau katakan. Terkadang kita nggak tahu kalau belum mencobanya sekali atau dua kali ya, dan itu memang harus melalui proses yang nggak sedikit atau nggak cepat, memang lama. Saya sendiri waktu ngalamin itu dulu banget, itu tuh kayak wah susah di awal-awal, tapi makin ke belakang yang penting kita doa sama Tuhan ya Tuhan tolong bantu aku untuk memperbaiki, aku bisa memperbaiki sifatku, tolong bantu aku pertemukan dengan orang yang tepat dalam aku proses belajar. Seperti itu doanya. Saya waktu itu juga kayak gitu, sekitar beberapa bulan yang lalu, ada hampir setahun saya doanya gitu. Habis itu saya ditemuin banyak orang yang membuat saya akhirnya belajar bahwa hidup itu bukan masalah diri kita sendiri terus. Kadang ada saatnya kita untuk diri kita sendiri, tapi terkadang kita juga harus keluar untuk berbagi cinta kasih ya. Ini jadi singkat kata adalah ini adalah untuk belajar open, jangan kekeh dulu, coba dengerin dulu, suka nggak suka. Cuman ya kalau misalnya kamu udah 3 atau 4 kali juga masih ngerasa nggak seneng atau nggak suka, ya balik lagi, itu pilihan kamu mau, karena setiap orang itu stylenya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, langkahnya berbeda-beda. Yang penting nanti kamu coba lebih aware petunjuk dari Tuhan itu apa, biar kamu untuk kalau misalnya benar-benar ingin belajar, nanti Tuhan akan mendatangkan semuanya untuk kamu biar lebih belajar, lebih introspeksi diri, biar orang lain juga nggak salah paham sama kamu ya, dan komunikasi lancar. Dan di sini juga ada happy. Sering-sering bertemu dengan teman kamu atau keluarga, kumpul-kumpul bareng sama keluarga, perlahan-lahan coba ajak ngobrol atau ajak jalan-jalan atau ajak curhat kayak gitu. Jadi kayak interaksi antara kamu sama orang lain. Coba luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Misalnya contoh, kamu jarang komunikasi atau menelpon keluarga kamu, menanyakan kabarnya. Nah, sekarang tanya aja, kira-kira gimana kabar mereka. Terus juga banyaklah tanya mengenai kondisi mereka, apa yang mereka hadapi, biar mereka juga jadi terbuka dan mereka juga jadi paham bahwa kamu juga ini udah ada perubahan nih, mau ke apa ya namanya, ada rasa mau introspeksi diri dan menjadi lebih baik. Mereka pun nanti juga tahu dan akan membantu ya gitu. Tapi ini nggak harus sama keluarga juga, bisa kamu dengan pasangan kamu, bisa kamu dengan anak kamu atau teman kamu yang di tempat kerja. Tapi pastikan kalau bisa
yang lingkungannya positif ya. Kalau mau kita improve gitu ya. Oke, saran berikutnya adalah easy does it. Sebenarnya kamu bisa kok melewati itu semua, cuman tinggal perlu dipraktekkan dan sering-sering aja sih. Tuh kan, baru saya ngomong praktek. Ini jujur, kartu ini belum saya buka sama sekali dari tadi, dan ini baru saya buka semua. Habis kocak tuh tadi saya semuanya cuman tutup ke bawah. Langsung, jadi saya nggak tahu isinya apa. Oke, sorry saya ketawa. Di sini intinya gini, kamu semua bisa, mampu, padahal tinggal kamu prakteknya aja perlahan-lahan, satu demi satu. Nggak perlu sekaligus mabruk, multitasking nggak bagus kalau untuk orang yang ingin mengembangkan dirinya menjadi lebih baik ya. Satu-satu dulu, nanti sekitar 2-3 bulan setelah kamu lihat, cek deh hasilnya, tanya lagi teman kamu, kira-kira aku ada perkembangan nggak? Apakah lo dulu sama lo yang sekarang, gue masih sering ngomong gak jelas gak sih? Udah ada perkembangan belum sih? Apakah gue masih terlalu individualis gak sih? Atau gue masih terlalu fokus sama diri sendiri terus sampai mengabaikan sekitar juga gak sih? Kayak begitu aja ke teman kamu, tanyakan kayak gitu contohnya ya. Itu contohnya. Soalnya kita juga perlu ada masukan dari luar biar kita buat introspeksi. Jadi introspeksi itu ada 2 ya, ke dalam dan dari luar gitu ya. Oke, saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan untuk hasil file ke-1. Semoga hasil ini bermanfaat ya. Gitu. Oke, langsung kita ke file kedua yuk. Halo semuanya. Oke, sekarang untuk bagi kalian yang memilih file kedua atau yang tadi ya, persegi panjang ini. Oke, di sini kalau saya lihat, nasihat apa sih yang sering kalian abaikan, tapi sebetulnya kalau kalian perhatikan itu, kalau kamu ikutin bagus untuk kamu. Ini untuk yang file kedua. Yang pertama ini saya melihat ada Three of Cup dan Three of Cup dua-duanya, dan di sini juga ada Ten of Pentacles sama Queen of Wands. Oke, tuh ini ada hal-hal yang berbau pekerjaan juga sih, sama campur komunikasi juga, sama cara ngomong. Sebenarnya nggak masalah sih. Oke, paham. Jadi gini, untuk kalian yang file kedua ini, kamu sebenarnya orang yang bisa dibilang mudah dekat dengan orang lain, terus banyak teman, atau sering ngobrol bareng sama keluarga, atau orang yang sering bertemu dengan orang lain ya. Di sini kamu kadang suka have fun, seneng sama mereka, cuman terkadang di sini kalau yang saya lihat, omongan kamu tuh kadang kayak bercandanya tuh kayak ada yang membuat mereka kayak tersinggung atau tersindir, atau terkadang bercandaanmu bisa dibilang garing. Ada beberapa yang sudah kasih nasihat, coba dong bercandaannya dijaga. Oke. Itu nasihat yang pertama. Terus nasihat yang kedua di sini adalah yang saya lihat, ada juga di antara kalian yang sudah dinasihatkan untuk luangkan waktu untuk diri kamu sendiri juga. Kamu udah terlalu banyak bekerja, fokus kerja keras. Sekarang waktunya untuk luangkan waktu bersama keluarga. Karena di sini kalau yang saya lihat, hidup kamu jadi kayak hampa, sepi. Kalau kamu juga terlalu fokus kerja terus, oke, untuk beberapa tahun awal kamu mungkin tidak merasakannya karena ya dapat duit terus fokus kerja, tapi ada titik poin dimana nanti suatu saat kita akan ngerasa kayak menyesal karena sudah melewati momen-momen dimana kita di momen tersebut bisa kumpul sama keluarga, teman, seperti itu bareng-bareng.
Jadi kayak ada yang sering nasihatin seperti itu juga. Jadi kayak seimbangkan waktu kerja dan waktu luang untuk keluarga atau menjalani hobi kamu atau proyek kamu pribadi. Jadi jangan terlalu fokus sama yang kamu kejar target terus. Padahal kalau kamu tahu di sini sekeliling kamu tuh kamu dikelilingi oleh keluarga yang baik, dan di sini juga ada yang dikelilingi dengan teman-teman yang suportif. Itu ya, itu di sini untuk yang pilih file kedua. Hampir mirip seperti kartu yang pertama ya. Ada juga di masalah komunikasi yang tadi ya, bercandaan. Dan kadang-kadang kamu juga kalau misalnya ngobrol sama temen, kadang ujung-ujungnya ngebahas kerjaan hingga lupa untuk waktunya itu enjoy. Jadi ujung-ujungnya pusing lagi, stres lagi gitu. Jadi di sini intinya udah seimbangkan, cari waktu luang. Kita nggak bisa cari alasan karena sibuk terus. Kalau kita fokus di situ terus, jangan sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari. Banyak yang kasih saran itu juga kepada kamu untuk luangkan waktu lah intinya. Entah itu bisa ke pasangan kamu juga loh, atau ke anak kamu ya. Tidak harus keluarga atau teman. Dan di sini, sepertinya beberapa di antara kamu tuh ada yang pingin ngerjain project atau ngebuka sebuah usaha baru, dan banyak yang kasih saran kapan mau dikerjain, kapan mau kerjain, mending dari sekarang. Tapi kalau misalnya kamu kayak capek atau nggak ada waktu, nah sekarang lihat dulu saat kamu menggunakan waktu kamu, kebanyakan itu untuk menggunakan mengerjakan hal apa. Kalau misalnya cuman kayak nonton TikTok, lihat TikTok, atau cuman ngebuka media sosial terus, nah coba kamu hitung, cek di handphone kamu berapa lama waktu yang kamu habiskan di media sosial atau menonton, terus berapa lama atau berapa banyak waktu yang kamu spend atau buang di sana. Nah setelah kamu lihat, oh ternyata 3 jam. Nah kalau misalnya 3 jam, kamu lihat 2 jam itu bisa kamu kerjakan untuk hal yang lain yang kamu senangi, misalnya olahraga juga. Di sini juga ada yang kasih saran ke kamu untuk perhatikan pola makan kamu juga loh. Ini sarannya untuk yang file kedua ini. Dan ujung-ujungnya ya itu harus bisa kamu batasin sama rem waktu kamu. Media sosial, waktu have fun, waktunya untuk kerjakan project pribadi ya udah. Jadi contoh yang tadi ya, media sosial 3 jam, ya udah 2 jamnya kamu luangkan untuk kerjain, misalnya mau belajar skill baru atau ikut sekolah kayak gitu. Itu bisa kamu luangkan di situ ya. Terus yang 1 jam yang lagi ya bebas, me time kamu juga harus mulai bisa tegas. Males ya, terkadang kita ada rasa itu, cuman mau sampai kapan kita pertahankan rasa malas tersebut? Yang ada nanti kita stuck, tidak ada perubahan kalau cuma di situ-situ terus. Lalu berikutnya sarannya adalah vulnerability. Oke, tadi di awal-awal kan saya ada bilang, kamu tuh kadang kalau ngomong teman-teman kamu atau keluarga kamu atau orang-orang sekitar kamu beranggapan ngomong kamu ini tajam atau garing atau nyindir, nggak baik ini itu. Nah di sini disarankan kayak perhatikan. Oke, kalau kamu tidak suka suatu hal, di sini lebih ke arah ngomong langsung sama orangnya, terus atau lihat situasi dan kondisi juga apakah tepat atau tidak. Terus jangan banyak juga ada yang kasih saran kayak kalau ngomong jangan tidak secara langsung dong, atau udahlah ngomong langsung aja biar kita sama-sama ngerti. Ada juga yang kasih saran kayak gitu. Jadi intinya lebih di filter lagi atau disaring lagi ucapannya. Ada yang arahnya ke situ ya. Dan di sini keluar lagi sarannya adalah untuk perhatikan lagi ucapan yang perlu kamu keluarkan dan tidak. Baru aja tadi saya bilang kan. Dan yang kedua, levity.
beberapa di antara kamu ada yang juga dikasih saran juga seperti, kamu orangnya serius banget sih, bercanda dikit dong, kayak gitu. Nah di sini makanya ada kartu Levity. Bagi yang pilih pil kedua, ada yang teman-teman kamu atau keluarga kamu bilang, jadi orang tuh jangan manteng urat terus, pusing terus, kerja terus. Ingat waktu untuk ya bersenang-senang, bercanda. Nah, dengan ketawa itu juga bisa menghealing atau membantu kita biar kayak nggak stres, untuk melepas rasa stres di tubuh kamu juga. Ketawa itu bisa membantu di situ juga ya. Lalu di sini juga ada kartu peach. Kartu peach di sini, lebih ke arah luangkan untuk waktu kamu, terus tenang agar diri kamu juga lebih tenang, tidak disibukkan dengan hal-hal yang menjadi tubuhmu menjadi kelelahan. Jangan sampai tunggu sakit, seperti itu di sini sarannya ya, yang bisa kamu lakukan. Tadi kan kamu kayak di situ sarannya ya. Lalu di sini juga ada loyal heart. Oke, kaitannya berarti di sini kalau loyal heart, kamu tuh sebenarnya disupport dan dikelilingi dengan banyak orang yang sayang atau peduli dengan kamu. Cuma ya sekarang waktunya jangan kamu abaikan. Coba kamu mulai ajak komunikasi atau meluangkan waktu bersama mereka, kayak gitu. Tenang aja, apapun yang, kalau kamu juga ada masalah atau kendala, di sini mereka juga siap mau membantu kamu ya. Terus saran berikutnya adalah business venture. Nah ini ada kaitannya, beberapa di antara kamu tuh fokus di bisnis. Nah sekarang kalau misalnya masalah kerjaan, kamu kerja itu nggak cuma sendiri di sini. Yang kalau yang saya baca, kamu itu ada tim, ada teman yang bisa membantu kamu. Kalau kamu nggak yakin atau mau melakukan suatu hal, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka. Justru nanti performa dari pekerjaan kamu ini semakin naik gitu di sini. Jadi kayak jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain ya. Dan di sini healer. Oke, di sini kan tadi kayaknya saya sempat menyampaikan bahwa tubuh kamu juga butuh istirahat. Jadi saya sarankan kamu untuk meluangkan waktu untuk diri kamu juga. Dan di sini kalau misalnya healer, kamu beberapa di antara kamu memang ada yang sakit hati, kecewa akan terhadap orang lain. Nah, di sini kamu juga memang sudah dinasehati beberapa orang untuk ayo dong healing, jangan seperti itu terus, biar kamu juga bisa lebih berkembang dan bisa jadi lebih open sama orang lain. Karena di beberapa di antara kamu ada yang mencari pengalihan seperti kayak fokus di kerjaan aja, karena kamu nggak mau ingin merasakan rasa sakit tersebut. Nah problemnya kalau kamu melakukan itu secara terus menerus, itu tidak baik untuk diri kamu, karena rasa luka tersebut, emosi tersebut, sedih itu juga kamu harus mengakui, dan kamu juga bertanggung jawab atas emosi tersebut untuk kamu sembuhkan. Cara menyembuhkannya gimana, Kak? Nah, cara menyembuhkannya untuk tiap orang itu kan berbeda-beda. Yang pertama itu kamu harus mengakui dulu perasaan tersebut. Jika sudah, kamu lihat triggernya apa yang biasanya membuat kamu sedih, takut, komunikasi sama orang lain sehingga kamu ngomongnya juga jadi pedas sama orang lain, kayak gitu, padahal niat kamu enggak. Terus yang kedua, kalau kamu sudah tahu penyebabnya, berikutnya kamu cari solusi apa yang bisa kamu jalankan. Dan di sini kenapa saya tidak memberikan secara detail, saya cuma kasih tahu poin-poin besarnya yang bisa kamu lakukan. Itu setiap orang itu beda-beda caranya. Nah solusinya ini, problemnya tiap orang beda-beda, kegiatannya beda-beda, individual tiap orang beda-beda. Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu ya. Habis itu jalankan. Jadi kayak think, plan, and do.
Pikirkan, cari solusi, dan kerjakan. Itu solusinya biar kamu juga heal. Bukan berarti kamu harus cari pengalihan dengan melakukan hal yang lain terus kamu tidak mengakui perasaan tersebut. Kalau kamu mau sedih ya keluarin aja, nggak masalah. Justru kalau kamu tahan terus itu nggak baik untuk tubuh kamu, ya harus benar-benar dikeluarin ya. Itu aja sih untuk file kedua, saran atau nasihat yang diberikan orang lain kepada kamu, tapi mungkin ya kita sibuk akan hal yang lain atau kita abaikan. Nah, sebetulnya nasihat tersebut bagus untuk kamu ya. Itu sih hasilnya semua. Semoga dari hasil tersebut dapat membantu Anda ya. Kalian ya. Kalau gitu aku sekarang akan membahas untuk file ketiga. Yuk. Halo, oke, sekarang saya akan membahas untuk kalian yang memilih file ketiga. Di sini, kalau saya lihat orang di sekeliling kamu atau sekitar kamu itu terkadang memberikan saran seperti kamu jangan kebanyakan diam atau pasif, kebanyakan mager atau tidak bertindak. Nasihat yang kurang lebih seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Kayak di mata orang tuh kamu kayak kesannya pasif. Cuman kan kita nggak tahu ya. Orang lain kan nggak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Dan di sini dari kepasifan tersebut atau males, pasif di situ juga bisa dari males ya. Beberapa ada yang bilang juga kepada kamu males banget sih kayak gitu, yang ngasih saran seperti itu. Dan di sini seperti kayak kamu kenapa tertutup banget, nggak terbuka. Ada yang ngasih saran seperti itu. Atau di sini juga artinya bisa seperti lu tuh kalau gue kasih saran jangan ditepis, coba didengarkan dulu. Ada beberapa yang ngasih saran seperti itu juga. Terus di sini ada yang udah kasih saran seperti kamu tuh mau gitu-gitu aja perkembangannya atau mau sukses seperti itu. Karena beberapa di antara kamu juga pengen kayak sukses tapi seperti stuck di tempat, kayak nggak ada perubahan di dalam hidup kamu. Beberapa di antara kalian ada yang juga memang merasa seperti itu. Dan teman atau orang yang kalian ajak curhat, mereka juga mengatakan mau sampai kapan kamu mau mempertahankan kebiasaan kamu atau sikap kamu. Kalau enggak ya gitu-gitu terus polanya, muter lagi ke situ, ngalamin lagi ke situ kayak gitu ya. Jadi di sini lebih ke arah kayak seimbangkan antara kemauan dan tindakan. Kemauan dan tindakan kamu harus diseimbangkan, harus harmonis, laras, sinkron. Ada yang juga ngasih saran kayak gitu. Kalau kamu mau sukses, ya kamu harus berani untuk mengeluarkan effort yang lebih. Jadi kalau kamu emang mau berkembang, kamu juga harus bertindak, tidak kebanyakan diam, udah gitu, atau dibiarkan seperti itu. Beberapa ada yang ngasih saran seperti itu. Atau seperti ini juga ada pesan lainnya adalah maumu banyak banget. Ada juga yang ngasih saran kayak gitu, jangan banyak maunya atau plain plan. Ada beberapa di antara kalian mendapatkan nasihat seperti itu dari orang lain. Nah, sekarang kalau kita lihat nasihatnya apa? Oke, di sini kalau misalnya saya lihat ya, kalau misalnya keluar komplimen di sini, kalau dan kita lihat ke kartu yang lain juga, terkadang kamu itu misalnya tidak ada beberapa intinya gini, ada yang memberikan kamu saran kayak kalau kamu emang ngerasa itu bagus ya katakan bagus, kalau kalau misalnya itu jelek ya cobalah katakan. Jangan sampai kamu memendam memendam pendapat kamu, lebih ke arah situ. Jadi kayak keluarkan. Dan kalau misalnya gini, orang banyak yang memberikan kamu seperti kayak selamat ya, komen baik, komen bagus. Cuman di sini ada juga yang bilang ke kamu kok nggak pernah menghargai orang lain,
kok terlalu cuek sama orang lain, nggak care. Ada beberapa yang di antara kalian dinasehati seperti itu. Ya setidaknya di sini sarannya seperti kalau misalnya memang enggak, cobalah belajar pelan-pelan. Tapi kalau kamu ngerasa udah ya udah, jalanin aja, lanjutin lagi gitu. Dan paling nanti kamu lihat lagi, kalau misalnya ada yang nasihatin, kira-kira bener enggak nih aku kayak gini. Jangan langsung ditepis, tapi coba dicek ulang apakah benar atau salah ya. Lalu berikutnya di sini juga ada reliability. Seperti yang tadi saya katakan, beberapa ada yang kasih saran, gerak dong, jangan pasif, atau jangan fokus di situ terus, atau ya hal yang lainnya. Perlu kita ketahui waktu terus berjalan, jangan sampai kita jadi menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kayak manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kamu ada waktu untuk bermain medsos, coba misalnya 3 jam atau 4 jam, atau main game 4 jam. Nah, kamu lihat, sebenarnya kamu bisa meluangkan waktu seperti 2 atau 3 jam untuk ya melakukan hal yang lain, seperti membersihkan rumah, atau belajar, atau membaca buku, atau membaca ya untuk menambah skill kamu yang lainnya, atau meluangkan waktu dengan keluarga. Seperti itu. Karena di sini seperti kayak ketika kamu berkumpul juga, entah itu dengan keluarga atau dengan teman, di sini juga kalau saya lihat beberapa di antara kalian ada yang dikasih nasihat kamu kurang berbaur. Seperti itu. Dan di sini cobalah berbaur, tapi nggak langsung harus banyak. Coba aja dari kamu dengan 1 orang teman kamu dulu atau keluarga, ya di situ. Jadi kayak jangan biarkan waktu kamu terbuang dengan sia-sia. Dan di sini juga ada kartu bless. Bless di sini adalah ketika kamu mau bergerak, mau bertindak, jadi kayak kurangin mager. Di sini problemnya kamu akan mendapatkan banyak keberkahan. Gitu, apapun itu, rezeki ya di sini keberkahannya. Rezeki itu kan macam-macam, bisa rezeki uang, bisa rezeki teman, atau rezeki keluarga, atau rezeki kesehatan untuk kamu. Banyak banget, kamu mungkin akan dipertemukan dengan berbagai macam hal yang dapat membuat kamu menjadi berkembang. Di sini bless, intinya kamu akan mendapatkan ya banyak keberkahan lah intinya kalau kamu bergerak. Dan cobalah kurangin rasa magernya, jadi lebih ke arah situ sarannya ya. Dan dua-dua lagi di sini, dua-dua itu seperti energi manifestasi, atau misalnya kamu ingin mendapatkan sesuatu, menjalankan sesuatu, mencapai sesuatu, ya kamu harus seimbangkan antara keinginan kamu dan tindakan, biar Tuhan bisa membantu kamu dan memberikan apa yang kamu mau. Kalau misalnya nggak dikasih apa yang kamu minta, ya berarti Tuhan tahu rezeki yang lebih baik untuk kamu tuh apa gitu. Yang penting bertindak sih prosesnya ya. Lalu oh my god, lalu berikutnya adalah building blocks. Building blocks di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan. Mungkin yang tadi kan di sini lebih kayak ayolah coba mulai interaksi pelan-pelan gitu. Jadi kayak jangan terlalu menutup diri, intinya di sini. Jangan terlalu memisahkan diri kamu 100%. Setidaknya cobalah untuk mendengarkan 1 orang dulu. Komunikasi nggak masalah, nggak harus banyak-banyak. Semakin kita dewasa ya wajar kalau misalnya orang yang terdekat dengan kita itu semakin sedikit. Cuman ya itu, jangan terlalu sampai menutup diri, karena kita balik lagi masih manusia, masih terjebak di tubuh fisik ini, masih di dalam tubuh fisik, yang artinya kita adalah makhluk sosial juga. Tetap membuat batasan, tapi ya jangan terlalu saklek. Seperti itu. Kamu juga harus tahu batasanmu juga di sini, ya. Gitu. Oke. Lalu berikutnya sarannya adalah get some exercise. Oke. Maaf. Jadi gini,
Saya tadi belum melihat kartunya pas dipilih pertama, jadi bener-bener kalau misalnya saya kocok kartunya, saya nggak buka dan langsung tutup gini semua, jadi saya nggak tahu apa isi kartunya ya. Jadi gini, get some exercise itu di sini dari orang yang kasih nasihat ke kamu itu, dan ini kartu sarannya adalah coba mulai gerak, jangan kebanyakan mager, jangan kebanyakan diem, tubuh kamu jadi nggak sehat, biar gerak, ayo gitu. Mulai kayak ya nggak harus olahraga, intinya kamu bertindak, mulai bertindak ya, jangan males. Jadi kayak biarkan kreativitas yang ada di dalam diri kamu, pikiran kamu itu orang lain juga jadi tahu. Atau apa ya, misalnya kalau olahraga setidaknya kamu juga bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya ingin kamu capai. Kalau misalnya gagal ya bukan berarti kamu harus ngulang dari nol lagi, kamu akan mulai di step berikutnya satu dan kamu improve lagi. Oh berhasil, maju, oke, terus gagal lagi, setidaknya kamu kalau gagal lagi nggak mulai dari nol ya, bisa kedua lagi ya, dan begitu seterusnya ya. Itu. Lalu berikutnya di sini sarannya adalah your wish is granted. Nih, tadi saya juga ada bilang beberapa di antara kalian sering mendapat saran seperti kayak maumu tuh apa, terus jangan pelin-pelan, karena ketika kamu sudah membuat satu tujuan, satu harapan dan satu keinginan, semesta dan akan memberikan apa ya, lebih tepatnya gini, akan mengabulkan permintaan kamu. Intinya coba cari kamu maunya apa, tujuan kamu apa. Kalau kamu bingung, coba mulai menulis. Dengan menulis, coba tulis semua apa yang kamu inginkan dan kamu mau ditulis di buku tersebut. Tidak perlu apa ya, cantik-cantik, udah kayak nulis biasa aja. Mulai dirajinkan tiap hari menulis, jadi nanti kamu baca lagi, oh aku maunya ini. Coba bikin, lihat dulu secara realitas, dalam artian secara real kamu maunya yang bisa kamu capai duluan tuh apa saat ini. Setidaknya ada progres di dalam diri kamu. Nah gitu, hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan benda-benda apa aja yang ada di sekeliling kamu yang bisa kamu optimalkan untuk mencapai tujuan kamu. Atau ya apa, misalnya diet lah contohnya, tapi kamu nggak punya alat olahraga, nah coba olahraga yang kayak di YouTube kan banyak tuh yang bisa kamu lakukan tanpa alat olahraga juga. Terus yoga contohnya itu ya, seperti itu. Atau yang lainnya seperti pilates dan lain-lain. Itu di sini itu contoh kecil untuk kesehatan tubuh, bisa ke pekerjaan juga atau ke usaha macam-macam ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu jangan lupa tonton video aku juga yang lainnya ya. Dan aku mau izin pamit dulu. See you next time. Bye bye.